Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya Tiar dan ini adalah segmen Ciburial Bercerita. Ciburial Bercerita adalah segmen khusus bagi teman-teman relawan COSM atau Ciburial Online and Social Media dan juga relawan baca dari Perpustakaan Desa Ciburial untuk membacakan artikel, puisi, cerpen, dongeng, atau apapun nanti yang sesuai dengan request dari teman-teman sahabat Ciburial semua. Saat ini, saya akan membacakan sebuah cerpen karya Di Lestari yang judulnya Filosofi Kopi. Buku ini telah diterbitkan oleh Trudy Books dan Gagas Media pada tahun 2006 dan telah diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 2015. Sebelum saya mulai membacakan, buat teman, sahabat Ciburial dan siapapun yang mendengar, teman-teman bisa dukung acara ini dengan berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol berlangganan atau tombol subscribe-nya. Dan jika teman-teman suka, silahkan klik tombol sukanya. Dan bagi teman-teman yang ingin dibacakan cerita yang teman-teman suka, silahkan request di kolom komentar ya. Atau bahkan mungkin teman-teman ingin langsung membacakan cerita yang teman-teman suka, silahkan bisa datang langsung ke studio sederhana kami dengan membawa buku cerita yang teman-teman ingin bacakan. Teman-teman bisa datang langsung ke Balai Desa Ciburial di Jalan Ciburial nomor 98, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan tanpa perlu berlama lagi, berikut adalah ceritanya. Selamat mendengarkan. Filosofi Kopi 1996. Kopi. Sudah ribuan kali aku mengeja sembari memandangi serbuk hitam itu. Memikirkan kira-kira sihir apa yang ada dimilikinya. Hingga ada satu manusia yang begitu tergila-gila. Ben pergi berkeliling dunia, mencari koresponden di mana-mana demi mendapatkan kopi-kopi terbaik dari seluruh negeri. Dia berkonsultasi dengan pakar-pakar pramu kopi dari Roma, Paris, Amsterdam, London, New York, bahkan dari Moskow. Ben dengan kemampuan berbahasa yang pas-pasan, mengemis agar bisa menyelusup masuk dapur, menyelinap ke bar saji, mengorek-ngorek rahasia ramuan kopi dari barista-barista kali berkakap. Demi mengetahui takaran paling pas untuk membuat cafe latte, cappuccino, espresso, Russian coffee, Irish coffee, macchiato, dan lain-lain. Sampai tibalah saatnya Ben siap membuka kedai kopinya sendiri, kedai kopi idealis. Setahun lalu, aku resmi menjadi partner kerjanya. Berdasarkan asas saling percaya antar sahabat ditambah kenekatan berspekulasi, kuserahkan seluruh tabunganku menjadi saham di kedainya. Selain modal dalam bentuk uang dan ilmu administrasi, aku tak tahu apa-apa tentang kopi. Itu menjadi modal Ben seutuhnya. Sekarang, boleh dibilang Ben termasuk salah satu pramu kopi atau barista terandal di Jakarta. Dan ia menikmati setiap detik karirnya. Di kedai kami ini, Ben tidak mengambil tempat di pojok, melainkan dalam sebuah bar yang terletak di tengah-tengah sehingga pengunjung bisa menonton aksinya membuat kopi. Dengan seleksi kopi yang kami miliki, kebanyakan pelanggan kedai memang penggemar kopi sejati yang tak henti-hentinya mengagumi daftar menu kami. Benar-benar mengagumi karena mereka mengerti akan kopi. Lantai dan sebagian dinding kedai terbuat dari kayu merbau yang berbuat kasar. Poster-poster kopi berbagai macam pose di sepanjang dinding terbingkai rapi dalam figura berlapis kaca. Puncaknya, sebuah jendela kaca besar bertuliskan nama kedai kopi kami dalam huruf-huruf yang dicat yang mengingatkanmu pada tempat pangkas rambut di zaman Belanda. Jody, kau dapat menemuinya di tempat yang kurang menarik, yakni di belakang mesin kasir atau di pojokan bersama kalkulator. Sementara di pesat orbit sana, Ben mengoceh tanpa henti. Kedua tangannya menari bersama mesin,
deretan kaleng besar, kocokan cangkir, gelas, dan segala macam perkakas di meja panjang itu. Tempat kami tidak besar dan sederhana dibandingkan kafe-kafe lain di Jakarta. Namun di sini, setiap inci dipersiapkan dengan intensitas. Ben memilih setiap kursi dan meja yang semuanya berbeda-beda dengan mengetesnya satu persatu. Paling tidak, 1/4 jam per barang, ia mencobanya sambil menghirup kopi dan merasa-merasa dengan instingnya. Apakah furnitur itu cukup sejiwa dengan pengalaman minum kopi? Begitu juga dengan gelas, cangkir, bass kettle, poci, dan lain-lain. Tidak ada yang tidak melalui tes kompatibilitas Ben terlebih dahulu. Dengan ia menjadi pusat, dikelilingi mereka yang duduk di susunan rapat meja kursi beraneka model, aku seolah menyaksikan sebuah perhelatan pribadi. Pesta minum kopi kecil dan akrab dengan Ben sebagai tuan rumah. Tapi yang benar-benar membuat tempat ini istimewa adalah pengalaman ngopi-ngopi yang diciptakan Ben. Ia tidak sekedar meramu, mengecap rasa, tapi juga merenungkan kopi yang ia buat. Ben menarik arti, membuat analogi, hingga terciptalah satu filosofi untuk semua jenis ramuan kopi. Itu yang membuat saya mencintai minuman ini. Kopi itu sangat berkarakter. Kudengar sayup-sayup Ben berkata pada salah satu pengunjung perempuan yang duduk di bar. Seperti pilihan Anda ini, cappuccino. Ini untuk orang yang menyukai kelembutan sekaligus keindahan. Ben tersenyum seraya menyorongkan cangkir. Anda tahu, cappuccino ini kopi paling genit. Perempuan itu tertawa kecil. Berbeda dengan kopi latte, meski penampilannya cukup mirip, untuk cappuccino dibutuhkan standar penampilan yang tinggi. Mereka tidak boleh kelihatan sembarangan, kalau bisa terlihat seindah mungkin. Oh iya, seorang penikmat cappuccino sejati pasti akan memandangi penampilan yang terlihat di cangkirnya sebelum mencicip. Kalau dari pertama sudah kelihatan acak-acakan dan tak terkonsep, bisa-bisa mereka nggak mau minum. Sambil menjelaskan, dengan terampil Ben membentuk buih cappuccino yang mengapung di cangkir itu menjadi bentuk hati yang apung. Bagaimana dengan kopi tubruk? Seseorang bertanya iseng. Lugu, sederhana, tapi sangat memikat kalau kita mengenalnya lebih dalam. Ben menjawab cepat. Kopi tubruk itu tidak peduli penampilan, kasar. Membuatnya pun sangat cepat, seolah-olah tidak membutuhkan skill khusus, tapi tunggu sampai Anda mencium aromanya. Bak pemain sirkus, Ben menghidangkan secangkir kopi tubruk. Silakan, komplimen untuk Anda. Dengan wajah terpukau, orang itu menerima cangkir yang disorongkan Ben dan siap untuk menyeruput. Tunggu dulu, tahan Ben. Kedahsyatan kopi tubruk terletak pada temperatur dan tekanan dan urutan langkah-langkah pembuatan yang tepat. Semua itu akan sia-sia kalau Anda kehilangan tujuan sebenarnya. Aroma. Coba hirup dulu aromanya. Ini kopi spesial yang ditanam di kaki gunung Kilimanjaro. Orang itu mengembangkan cuping hidung, menghirup dalam-dalam kepulan asap yang membumbung dari cangkirnya. Mata itu tampak berbinar puas. Melihat reaksi tersebut, Ben mengangguk sama puas. Sekejap kemudian dia sudah berpindah tempat, berbincang-bincang dengan pengunjung lain dengan semangat dan atensi yang sama. Ketika kedai tutup dan semua pulang, tinggallah kami berdua berbincang-bincang di salah satu sudut. Satu-satunya kesempatan kami untuk akhirnya minum kopi. Tidak terasa kita sudah punya kedai ini setahun lebih. Mataku berputar, bersama putaran kayu manis lamunanku terisap pesanan kopi dalam cangkirku sendiri. Sekian banyak manusia sudah datang dan pergi. Nada bicara Ben tiba-tiba melonjak, seolah sesuatu menyengatnya. Dan kamu tahu apa kesimpulanku? Kita akan kaya raya? Belum tentu. Tapi semua karakter dan arti kehidupan ada di sini. Di dalam daftar minuman ini, aku menunjuk buku tipis yang tergeletak di meja. Mantap, Ben mengangguk.
Bagaimana kamu bisa mengkondens semua jumlah yang terhingga itu ke dalam sebuah daftar minuman? Aku menatapnya geli. Ben. Jody. Ia malah ikutan geleng-geleng. Buku ini adalah buku yang hidup. Daftar yang akan terus berkembang selama masih ada yang namanya biji kopi. Orang-orang akan menemukan dirinya di sini. Ben mengacungkan daftar ramuan kopinya tepat di depan hidungku. Air muka itu meletup-letup seperti didihan air. Ben beroleh ide baru. Aku berandai-andai, kapan ia terpikir untuk akhirnya membangun berhala dari biji kopi? Karena sepertinya hanya masalah waktu. Sesudah pembicaraan kami malam itu, Ben melakukan berbagai terobosan baru. Dalam daftar minuman, kini ditambahkan deskripsi singkat mengenai filosofi setiap ramuannya. Puncaknya, dia mengganti nama kedai kopi kami menjadi Filosofi Kopi. Temukan diri Anda di sini. Nama kedai kami berikut slogannya ternyata menjadi sangat populer. Semakin banyak orang yang berhenti, membaca, kemudian dengan wajah ingin tahu mereka masuk ke dalam. Was-was, sekaligus harap-harap cemas. Seperti memasuki tenda peramal. Dan tanpa perlu bola kristal, omset kedai kami meningkat pesat. Kini, bukan para kopi mania saja yang datang. Bahkan, mereka yang tidak suka kopi sama sekalipun, ada yang berkunjung. Golongan terakhir ini adalah orang-orang penasaran, dan akhirnya rela mencicipi kopi demi rasa ingin tahu. Ada juga grup gila filsafat, yang lebih gila, yang lebih menikmati diskusi mereka dengan Ben daripada kopi yang mereka pesan. Tapi, ujung-ujungnya menjadi langganan tetap juga. Tak sampai di situ, Ben juga membuat kartu kecil yang dibagikan kepada setiap orang sehabis berkunjung. Kartu itu bertuliskan kopi yang Anda minum hari ini dan keterangan filosofisnya. Mereka sisipkan itu ke dalam saku, tas, dompet, bagai tanda keberuntungan yang menyumbangkan harap untuk menjalani hari. Kadang-kadang, aku mendengar mereka mulai menyebut kedai kopi kami dengan panggilan sayang versi masing-masing. Seperti Pilkop, Sophie, Philo, FK, dan lain-lain. Semua terobosan yang dilakukan Ben menjadikan kedai kopi ini memiliki magnet baru. Yakni kehadirannya sebagai filsuf kecil, teman curhat. Kedai kami bukan sekedar persinggahan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan personal mereka layaknya seorang teman. Dan yang kupikir sudah luar biasa, ternyata belum apa-apa. Malam itu, Ben mengungkapkannya padaku saat kami menghirup kopi panas pertama kami larut malam di kursi bar. Jadi, hari ini aku mendapat tantangan besar. Aku yang sedang sibuk berhitung dengan mesin hitung hanya tergerak untuk mengangkat alis. Oh ya? Tantangan apa? Ben menggeser mesin hitung itu jauh ke ujung meja. Dengarkan dulu baik-baik. Dia mulai bercerita. Sore tadi, dia kedatangan seorang pengunjung pria perlentai berusia 30 tahunan. Melangkah mantap masuk ke kedai dengan mimik yang hanya bisa ditandingi pemenang undian 1 miliar. Wajah penuh kemenangan, mungkin saja benar dia baru dapat 1 miliar. Karena tanpa unjuk pangkal, dia mentraktir semua orang yang ada duduk di bar. Di hadapan mereka, ia bertanya pada Ben tepatnya, mengumumkan keras-keras. Di kedai ini, ada kopi yang punya arti kesuksesan adalah wujud kesempurnaan hidup? Ada tidak? Kalau ada, saya pesan 1 cangkir besar. Ben menjawab sopan. Silahkan lihat saja di daftar, barangkali ada yang cocok. Pria itu menggeleng. Barusan sudah saya baca. Tidak ada yang artinya itu. Yang mendekati mungkin? Ucapan Ben justru memancingnya tertawa. Maaf, tapi dalam hidup saya tidak ada istilah mendekati. Saya ingin kopi yang rasanya sempurna, tidak bercacat. Ben mulai menggaruk kepalanya yang tak gatal.
Berarti Anda belum bisa pasang slogan seperti itu di depan. Pria itu menunjukkan kaca ke jendela. Saya kemari karena ingin menemukan gambaran diri. Selanjutnya, dia bercerita panjang lebar mengenai kesuksesan hidupnya sebagai pemilik perusahaan importir mobil. Istrinya seorang artis cantik yang sedang di puncak karir, dan di usianya yang masih di bawah 40, dia udah menjadi salah satu pebisnis yang paling berpengaruh versi beberapa majalah ekonomi terkenal. Kepalaku terasa pening, entah karena tonjokan kafein atau cerita sukses itu. Ben lanjut bercerita. Ia ditantang pria itu untuk membuat kopi dengan rasa sesempurna mungkin. Kopi yang apabila diminum akan membuat kita menahan nafas saking takjubnya, dan cuma bisa berkata, hidup ini sempurna. Pria itu menjelaskan dengan ekspresi kagum yang mendalam. Kemungkinan besar sedang membayangkan dirinya sendiri, dan gongnya ia menawarkan imbalan sebesar 50 juta. Seketika mataku terbeliak. Ini baru menarik, 50 juta? Dan aku menerima tantangannya. Sebentar, ini bukan taruhan kan? Bukan. Kalau aku ternyata mampu, aku dapat uangnya. Kalau tidak, ya sudah, tanpa risiko. Kalau begitu, buat apa pikir-pikir lagi? Sikat! Seruku berkobar-kobar. Terbayang pengembangan apa saja yang bisa dibuat dengan 50 juta di tangan. Ben hanya mengangguk kecil, keningnya berkerut. Aku tahu pasti bukan uang 50 juta yang menarik minatnya. Berarti aku harus kerja keras mulai sekarang. Sekonyong-konyong Ben berdiri, meninggalkanku dan kopinya yang baru diminum seteguk. Entah apa yang maksudnya dengan kerja keras. Nah, belakangan aku tahu maksudnya. Tak ada lagi bincang-bincang malam hari seperti yang biasa kami lakukan. Ketika kedai sudah tutup, Ben tetap tidak beranjak dari dalam bar. Pemandanganku setiap malam kini berganti menjadi Ben dikelilingi gelas-gelas ukur, tabung-tabung reaksi, timbangan, sendok takar, dan aneka benda yang rasanya lebih cocok ada di laboratorium kimia daripada di kedai kopi. Rambut Ben gondrong berantakan, pipinya kasar karena kelupaan bercukur. Lingkaran hitam memudari matanya akibat terlalu banyak bergadang. Tubuhnya menipis karena sering lupa makan. Sahabatku bermutasi menjadi versi lain dari Dr. Frankenstein, The Mad Barista. Minggu-minggu berlalu sudah. Sekitar tengah malam, Ben tahu-tahu menelponku memaksaku datang ke kedai. Aku tiba sambil bersungut-sungut. Urusan apa sih yang begitu pentingnya sampai tidak bisa menunggu besok? Ben tidak menjawab. Namun kutangkap kilau mata yang menyala terang, terpancar dari wajahnya yang kusut berantakan. Ke depan batang hidungku, ia menyodorkan sebuah gelas ukur. Ada kopi hangat di dalamnya. Coba cium. Aku mengendus, wangi dan sangat wangi sekali. Coba minum. Dengan sedikit ragu, aku menyeruput. Sebuah kombinasi rasa merambati lidahku. Ben, ini aku mengangkat wajahku sempurna. Kujabat tangan Ben keras-keras sampai badannya terguncang-guncang. Kami berdua tertawa-tawa. Lama sekali, seakan-akan ada beban berat yang tahu-tahu terangkat. Seolah-olah sudah tahunan kami tidak tertawa. Ini kopi yang paling enak, seruku lagi takjub. Di dunia, sambung Ben. Aku sudah keliling dunia dan mencoba semua kopi terenak, tapi belum ada yang rasanya seperti ini. Akhirnya, aku bisa berkata bahwa ada ramuan kopi yang rasanya sempurna. Aku mengangguk setuju. Mau diberi nama apa ramuan ini? Ben mematung. Sampai akhirnya, sebuah senyuman mengembang. Senyum bangga seorang ayah yang menyaksikan bayinya lahir ke dunia. Ben's Perfecto, tandasnya mantap. Pagi-pagi sekali, Ben menelepon penantangnya tepat pukul 4 sore. Orang itu datang lengkap bersama pacarnya. Siapapun akan mau bertukar nasib dengannya. Dari langkah pertama ia masuk ke kedai, auranya menyiarkan kesuksesan, kekayaan,
Dan pacarnya itu tidak butuh lagi foto aura untuk menangkap kecantikannya. Disaksikan semua pelanggan yang sengaja kami undang, Ben menyuguhkan secangkir Benz Perfecto pertamanya dengan raut tegak. Pria itu menyeruput, menahan nafas, kemudian menghembuskannya sambil berkata perlahan, "Hidup ini sempurna." Kedai mungil kami gegap gempita. Semua orang bersorak. Pria itu mengeluarkan selembar cek. "Selamat, kopi ini perfect, sempurna." Sebagai ganti, Ben memberikan kartu filosofi kopi dan kartu itu bertuliskan, "Kopi yang Anda minum hari ini, Benz Perfecto." Artinya, sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Pria itu tertawa lebar membacanya. "Setuju, akan selalu saya simpan kartu ini," ujarnya. Lalu memasukkan kartu itu ke balik kantong jasnya yang tampak mahal. Sore itu berlalu dengan sempurna. Kami membagikan sampel Benz Perfecto pada semua pengunjung. Dan minuman itu mendapat sambutan yang luar biasa. Demikian pula dengan hari-hari selanjutnya. Sejak diciptakannya Benz Perfecto, keuntungan kami meningkat bahkan berlipat ganda. Minuman itu menjadi menu favorit semua langganan, sekaligus menjadi daya pikat yang menarik orang-orang untuk datang. Walau harganya lebih mahal dibandingkan minuman lain, kepuasan yang didapat dari Benz Perfecto memang tak bisa didapat dimanapun. Kesoran minuman itu pun juga menarik perhatian banyak orang, dan mereka semua tercengang-cengang ketika mencobanya. Tak ada yang menyangka akan menemukan ramuan kopi dahsyat itu di kota Jakarta, di kedai kecil bernama Filosofi Kopi. Hari ini, aku iseng mendampingi Ben di bar. Ingin sekali-kali kunikmati kepuasan bercakap-cakap dengan para pelanggan setia. First timer, Ben yang hafal semua muka pelanggannya berbisik ketika seorang pria setengah baya masuk. Dengan ekstra ramah, aku langsung menyambut. "Selamat pagi, Pak," sambut sapaku seraya membungkukkan badan. "Selamat pagi," tampak terkesan dengan sambutanku. Ia kemudian duduk di salah satu bangku bar. "Bisa pesan kopinya satu, Dik?" "Jelas bisa, Pak. Namanya juga kedai kopi." Dia ikut tersenyum. Agak canggung dia membenarkan posisi duduknya. Celingak-celinguk mempelajari tempat kami, lalu perlahan membuka koran yang ia kempit. Dari gelagatnya, aku menduga bapak satu itu tidak biasa minum kopi di kafe. "Silakan, Pak. Mau pesan yang mana?" Aku menyodorkan daftar minuman. Bapak itu hanya memandang sekilas, membaca pun tidak. "Ah, yang mana saja terserah adik. Pilihkan saja yang enak," jawabnya kalem. Dengan cepat aku berseru pada Ben, "Ben, Perfecto, satu." Dalam waktu singkat, Ben sudah menyuguhkan secangkir Benz Perfecto. "Nah, yang ini bukan sekedar enak, Pak, tapi yang ini paling enak. Nomor 1 di dunia," aku berpromosi. "Bapak memang hobi minum kopi?" tanya Ben ramah. Pertanyaan rutinnya pada setiap pengunjung baru. Kopi itu ibarat jamu sehatku setiap hari. Aku tahu benar mana kopi yang enak dan mana yang tidak. Kata temanku, kopi di sini enak sekali, tuturnya bersemangat dalam logat Jawa kental. Setelah meminum seteguk, bapak itu meletakkan cangkir dan kembali membuka halaman korannya. Ben segera bertanya antusias, "Bagaimana, Pak?" Bapak itu mendongak. "Apanya?" "Ya kopinya, Pak." Dengan ekspresi sopan, bapak itu mengangguk-angguk. Lumayan." Jawabnya singkat lalu terus membaca. "Lumayan bagaimana?" Ben mulai terusik. "Ya, maksudnya lumayan enak toh, Dik." Ia membalas. "Pak, yang barusan bapak minum itu kopi yang paling enak di dunia." Aku tidak tahan untuk menjelaskan. "Yang bener toh, masa iya?" Seperti mendengar lelucon, bapak itu malah tertawa kecil. Wajah Ben langsung mengeras. Tamu kami itu pun tersadar akan ketegangan yang ia ciptakan. "Aku bercanda kok, Di. Kopinya enak sungguh." "Memangnya bapak pernah coba yang lebih enak dari ini?" Ben bertanya dengan otot-otot muka yang ditarik.
Tambah panik, bapak itu terkekeh-kekeh. Tapi ndak jauh lah dengan yang Ade bikin. Tapi tetap lebih enak kan? Suara Ben terus meninggi. Jakun bapak itu bergerak gugup. Ia melirikku, melirik Ben, dan akhirnya mengangguk. Di mana, Bapak? Coba kopi itu di mana? Tapi ndak jauh kok enaknya. Beda sedikit sekali. Usahanya untuk menghibur malah memperparah keadaan. Beberapa pengunjung memanggil Ben, tapi tidak digubris sama sekali. Kaki Ben tertanam di lantai. Seluruh keberadaannya terpusat pada bapak itu. Dan bukan dalam konteks yang menyenangkan. Di mana? Wah, jauh tempatnya, Dik. Belum pernah kulihat Ben seperti itu. Seolah tidak satu hal pun di dunia ini yang bisa mengalihkan energinya, fokusnya. Aku memilih berangsur menjauh, memenuhi panggilan orang-orang yang sudah resah karena tidak dilayani. Tak lama kemudian, Ben menghampiriku. Jo, tengah hari kita tutup. Temani aku pergi ke suatu tempat. Bawa perlengkapan untuk beberapa hari. Kemana? Ben tidak menjawab. Dan mulut itu terus terkatup rapat. Tak sampai sejam, kedai kami pun tutup. Siapa yang menyangka kalau sisa hariku akan dihabiskan dengan mengemudi, menyusuri jalan menuju pedesaan di Jawa Tengah. Mata Ben seperti sudah mau copot mempelajari peta minimalis yang digambar oleh Bapak Malang itu, yang tentunya dibuat dalam keadaan tertekan. Ben, sudah tambah gelap. Sepertinya kita tersasar. Cari penginapan saja dulu, besok pagi baru kita keluar lagi. Ben bersandar kelelahan. Oke, kita kembali ke Klaten. Aku langsung banting haluan. Sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak tadi, sejak punggungku rasanya meramuk di guncang-guncang jalan berbatu. Kami menginap di Klaten semalam. Keesokan paginya, Ben mengambil alih kemudi. Aku sudah tahu kenapa kita nyasar kemarin. Ada satu belokan yang tidak kulihat, serunya berapi-api. Aku mengiyakan saja. Bagiku, perjalanan ini hanya kekonyolan belaka. Pemenuhan obsesi Ben terhadap kopi yang katanya lebih enak, menurut pendapat subjektif seorang bapak yang tidak berpengalaman ke kafe, yang kemungkinannya 99% tak akan terbukti apabila melihat lokasi kami sekarang. Di belokan yang dimaksud Ben, kami berhenti untuk bertanya pada seorang perempuan yang melintas. Oh, barangkali yang sampean maksud itu warungnya Pak Seno. Pokoknya, di sana ada kopi yang enak sekali, jelas Ben. Oh iyo, perempuan itu menjawab semangat. Pokoknya warung Pak Seno melakukannya terus rono, tapi jalannya jelek loh mas, alon-alon wae. Ben buru-buru mengucapkan terima kasih, siap menancap gas. Jenenge kopi tiwus mas, perempuan itu menambahkan. Ben langsung mengambil seraup. Maaf mbak, saya ambil sedikit ya, katanya seraya memberikan selembar 5 ribuan. Ben seperti kerasukan setan. Jalanan becek dan berlubang itu dilewatinya dengan kecepatan jalan tol. Tinggallah aku yang sekuat tenaga menahan mual. Tepat di penghujung jalan, sebuah warung rewat dari gubuk berdiri di atas bukit kecil. Ternaungi pepohonan besar, di halamannya terdapat tampi-tampi berisi biji kopi yang baru dipetik. Di sekitar gubuk itu terdapat tanaman-tanaman perdu dengan bunga-bunga putih yang semarak bermunculan di sana-sini. Aku baru tersadar, seluruh bukit kecil itu ditanami tanaman kopi. Tidak mungkin, desis Ben tidak percaya. Tempat dengan ketinggian seperti ini bukan tempat yang ideal ditanami kopi. Dan lihat, mana ada petani yang kopi menanam dengan kuantitas kecil ini. Di dalam warung, seorang bapak tua menyambut kami dengan senyuman ramah. Dari kota ya mas? Aku mengangguk, dari Jakarta pak. Jauh sekali. Bapak itu menggeleng-geleng takjub. Ben langsung duduk di bangku panjang yang tersedia dengan mukanya yang masih ruwet. Kopi tiwusnya 2. Jarang-jarang ada orang Jakarta datang kemari, paling-paling dari kota kecil dekat sini. Tuturnya sambil meraih 2 gelas belimbing yang tertangkup di hadapan kami. Bapak ini Pak Seno ya? Tanyaku. Iya, kok bisa tahu toh? Bapak terkenal sampai ke Jakarta, jawabku sambil nyengir.
berusaha menyindir Ben yang sama sekali tidak merasa tersindir. Matanya tidak lepas mengamati seluruh gerak-gerik Pak Seno yang sedang membuat kopi. Pak Seno tertawa lepas, "Walah, yang mana mungkin. Di hadapan kami kini tersaji 2 gelas berisikan kopi kental yang mengepul. Gorengannya sekalian dicoba, Mas. Monggo." Aku menyomot 1 pisang goreng. Masih ada beberapa lagi piring-piring berisi gorengan beraneka macam. Ben tak pernah bicara. Ia cuma memandangi gelas di hadapannya seolah menunggu benda itu bicara padanya. "1 gelas harganya berapa, Pak?" "Kalau gorengannya 50 perak 1. Tapi kalau kopinya sih ya berapa aja terserah situ." "Kenapa begitu, Pak?" Tiba-tiba Ben bersuara. "Habisnya Bapak punya banyak sekali. Kalau memang mau dijual, biasanya langsung 1 bakul. Kalau dibikin minuman begini cuma-cuma ndak apa-apa. Tapi orang-orang yang kemari biasanya tetap aja mau pada bayar. Ada yang kasih 150 perak, 100, 200, ya berapa sajalah. Mari diminum, Pak." Aku bersiap menyeruput. "Oh, monggo, monggo." Ternyata Ben sudah duluan menengguk. Sejenak aku terpaku menunggu reaksi yang muncul. Ben cuma membisu, hanya matanya diliputi misteri. Perlahan aku ikut menenggak dan kami berdua tak bersuara. Teguk demi sedekuk berlalu di dalam keheningan. "Tambah lagi toh," suara lembut Pak Seno menginterupsi. Baik aku maupun Ben tidak berkata apa-apa, hanya membiarkan saja gelas-gelas kami diisi lagi. Banyak sekali orang yang doyan kopi tiwus ini. Bapak sendiri tidak ngerti kenapa. Ada yang bilang bikin seger, bikin tentrem, bikin sabar, bikin tenang, bikin kangen, macem-macem. Padahal kata Bapak sih biasa-biasa aja rasanya. Barangkali memang kopinya aja yang ajaib. Bapak ndak pernah ngetak-ngetik, tapi berbuah terus. Dari pertama kali tinggal di sini, kopi itu sudah ada. Kalau tiwus itu dari nama almarhumah anak gadis Bapak. Waktu kecil dulu, tiap dia lihat bunga kopi di sini, dia suka ngomong tiwus, tiwus gitu. Dengan asik Pak Seno mendongeng. Tiba-tiba Ben menghambur keluar. Aku tak menahannya, kubiarkan dia duduk sendirian di bawah pohon besar di luar sana. Matahari sudah menyala jingga. Aku menghampiri Ben. "Apalagi yang kamu cari? Kita pulang sajalah." Aku kalah, desisnya lesu. "Kalah dari apa? Tidak ada kompetisi di sini." "Berikan ini pada Pak Seno." Ben menyodorkan selembar kertas. Mataku siap meloncat keluar ketika tahu apa yang ia sodorkan. "Kamu sudah gila? Tidak bisa." "Joe, kamu sendiri sudah mencoba rasa kopi tadi. Apa itu tidak cukup menjelaskan?" Setengah mati aku berusaha memahaminya. "Oke, kopi itu memang unik. Lalu, kamu masih tidak sadar?" Ben menatapku prihatin. Aku sudah diperalat oleh seorang yang merasa punya segala-galanya. Menjebakku dalam tantangan bodoh yang cuma jadi pemuas egonya saja. Dan aku sendiri terperangkap dalam kesempurnaan palsu. Artifisial. Serunya gemas. Aku malu pada diriku sendiri, pada semua orang yang sudah kujejali dengan kegombalan Benz Perfecto. Gombal? Aku positif tidak mengerti. "Dan kamu tahu apa kehebatan kopi tiwus itu?" Katanya dengan tatapan kosong. Pak Seno bilang, kopi itu mampu menghasilkan reaksi macam-macam. Dan dia benar. Kopi tiwus itulah membuatku sadar bahwa aku ini barista terburuk. Bukan cuma so tahu, mencoba membuat filosofi dari kopi lalu memperdagangkannya. Tapi yang paling parah, aku sudah merasa membuat kopi paling sempurna di dunia. Bodoh, sangat bodoh. Coba diingat-ingat, rencana pengembangan filosofi kopi yang sudah kususun. Dan semuanya itu membutuhkan kertas ini sebagai modal, ujukku. Aku pensiun meramu kopi. Kali ini,
ketidakpahamanku meledak. Kenapa harus membuat urusan kopi ini jadi kompleks? Romantis overdosis. Oke lah, kamu cinta kopi. Tapi tidak usah jadi berlebihan. Pakai rasio. Ben bangkit berdiri. Memang cuma duit yang kamu pikir? Profit, laba, omset. Kamu memang tidak pernah mengerti arti kopi buatku. Ambil saja filosofi kopi. Kamu sama dengan laki-laki goblok sok sukses itu. Tinjuku sudah ingin hampir ke mukanya. Tapi ku tahan kuat-kuat. Ben, kamu masih kalut. Jangan asal ngomong. Kita pulang ke Jakarta sekarang. Berikan dulu itu ke Pak Seno. Jangan tolol. Sampai kapanpun aku tidak akan kasih. Itu jelas bukan haknya. Uang ini kamu dapat karena kerja keras kamu menciptakan Benz Perfecto. Namun nama itu seperti penghinaan. Sampai kupingnya membuat Ben malah bergidik jijik. Jo, ingat ancamnya. Uang itu hakku sepenuhnya. Tidak lagi ketika kita sepakat memasukkannya ke dalam kapital yang digunakan untuk mengembangkan kedai, bantahku cepat. Kuat-kuat Ben menggeleng. Ambil saja bagianku di kedai. Aku serius. Bukan begitu. Kalau kamu memang sahabatku, jangan paksa aku apa-apa, ia berkata lirih. Mendengarnya, otakku seperti macet berargumentasi. Namun sampai langkah gontai, kami pun berdua akhirnya mengiringi masuk ke mobil. Sampai lambaian Pak Seno mengantar kepergian kami kembali ke Jakarta. Secari kertas itu tetap kupegang erat-erat. Ben benar, aku tak bisa memaksanya. Tak ada yang bisa semangat hidupnya pupus seperti lilin tertiup angin. Sama nasibnya seperti kedai kami yang padang tutup. Tinggal aku yang kerepotan melayani telepon, surat-surat yang menanyakan kabar filosofi kopi. Bahkan beberapa orang menawarkan bantuan uang kalau memang kami kesulitan finansial. Ada juga yang mengirimkan bunga dan parcel buah-buahan karena dikiranya Ben jatuh sakit. Ben sehat-sehat saja, ia hanya tak mau berurusan dengan kopi. Sekalipun setiap malam ia ada di sana, di dalam bar yang dibukukan oleh kesunyian. Kuurut kedua pelipusku pelan. Sejujurnya, aku pun kalut dan lama-lama meragukan sikapku sendiri. Mungkin Ben benar. Yang kupikir hanyalah uang, profit, dan nasib yang entah apa jadinya tanpa filosofi kopi. Ben-lah sesungguhnya tungku tempat ini, dan aku malah memadamkannya dengan ketidakmengertianku. Tiba-tiba perhatianku terusik oleh sebuah kantong plastik yang masih terikat di pojok meja yang tertangkap oleh ekor mataku. Kopi Tiwus. Tiba-tiba, tanganku bergerak cepat meraih kantong itu, membuka simpulnya, meraup secukupnya, lalu memasukkannya ke dalam mesin penggiling. Tak lama kemudian, siap sudah secangkir kopi Tiwus panas. Untuk pertama kalinya, aku membuat kopi sendiri. Menghirup tegukan Tiwusku yang pertama, di benakku membayangkan wajah Ben saat ia sedang datang padaku bersama setumpuk ide cemerlang mengenai kedai ini 2 tahun yang lalu. Kuhirup tegukanku yang kedua, membayangkanlah potongan-potongan gambar kerja keras kami berdua, modal pas-pasan, uang nyaris yang tak tersisa, semua yang dikorbankan habis-habisan untuk tempat ini. Membayangkan wajah Ben yang seperti gelandangan ketika pulang dari tur kopinya ke Eropa, aku tersenyum. Dia memang manusia gigih. Tegukan yang ketiga, senyumku kian melebar. Kenangan suka duka melintas. Satu hari, tanpa pengunjung hingga kami dengan frustasinya meminum bercangkir-cangkir kopi sampai pusing. Mesin penggiling bekas yang sering ngadat, tamu yang lupa bawa uang, dan akhirnya meninggalkan sepatu sebagai jaminan, aku pun tertawa. Teguk demi teguk berlalu, semakin padat kenangan yang terkilas balik. Dan ketika tinggal tetes-tetes terakhir, yang tersisa ampas di dasar cangkirku, ternyata sebuah perasaan kehilangan. Dan aku kehilangan sahabatku. 2 hari sudah aku meninggalkan Jakarta. Begitu tiba, aku singgah di kedai untuk mengambil kunci rumahku yang tertinggal.
Tidak kuduga akan bertemu Ben yang ada di sana. Padahal waktu sudah hampir tengah malam. Ia duduk sendirian tak bereaksi apa-apa sekalipun telah mendengarku masuk dari tadi. Dari dapur, aku keluar dan menyuguhkannya secangkir kopi. Tidak, terima kasih, Momnya. Jangan begitu. Kapan lagi aku yang cuma tahu menyeduh kopi saset ini nekat membikinkan kopi segar untuk seorang barista, kelakarku. Ben menyembunyikan senyum kecil lalu mencicipi sedikit kopi buatanku. Seketika air mukanya berubah. Apa maksudnya ini? Ben setengah menghardik. Aku tak menjawab, hanya memberinya sebuah kartu. Kopi yang Anda minum hari ini, kopi Tiwus. Artinya, walaupun tak ada yang sempurna, hidup ini indah begini adanya. Pak Seno nitip salam, dia juga titip pesan. Kita tidak bisa menyamakan kopi dengan air tebu. Sesempurna apapun kopi yang kamu buat, kopi tetap kopi, punya sisi pahit yang tak mungkin kamu sembunyikan. Dan di sanalah kehebatan kopi Tiwus. Memberikan sisi pahit yang membuatmu melangkah mundur dan berpikir, bahkan aku juga telah diberinya pelajaran. Napasku harus dihela agar lega dada ini. Bahwa uang puluhan juta sekalipun tidak akan membeli semua yang sudah kita lewati. Kesempurnaan itu memang palsu, Benz. Benz Perfecto tidak lebih dari sekedar ramuan kopi enak. Benar kan? Ben menyembunyikan senyum getir. Kita memang cuma tukang gombal. Tapi masih banyak harus kita pikirkan. Seperti ini, kutumpahkan kartu ucapan dan surat-surat ke meja. Orang-orang ini tidak menuntut kesempurnaan seperti Benz Perfecto. Mereka mencintaimu dan filosofi kopi apa adanya. Ben menatapi berantak kertas di hadapannya. Kutunggu hingga tangan itu bergerak pelan, meraih satu persatu kartu surat. Sedikit demi sedikit, kehidupan filosofi kopi mengembus lewat tulisan mereka. Ben kenal semuanya. Wajah-wajah hangat oleh kepulauan uap, kopi yang meruap dari cangkir-cangkir yang disungkuhkan setiap harinya dengan cinta. Aku masih diam, menunggu Ben yang meraupkan kedua tangannya menutup mukanya. Lama sekali. Ketika aku sangka penantianku tak bakal usai, tiba-tiba Ben berdiri, tangannya mencengkram bahuku. Uang itu, desisnya, ada di tangan yang tepat. Kulihat Ben mengangguk samar, dan di balik punggungnya, aku yakin ia akan tertawa lebar. Pada kaca besar kedai, tampak siluet tangan yang kembali menari di dalam bar, menyiapkan peralatan untuk esok hari, membangunkan filosofi kopi yang lama diam bagi bubuk kopi tanpa riak air. Seduhan secangkir kopi Tiwus malam ini mengawinkan lagi keduanya. Nah, itulah teman-teman cerita tentang filosofi kopi yang baru saja saya bacakan. Gimana? Menarik bukan? Seru? Atau biasa aja? Apapun perasaan teman-teman tentang cerita ini, dibagikan di kolom komentar ya, biar kita tahu apa kekurangannya, dan mudah-mudahan kita bisa perbaiki di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk berlangganan secara gratis dengan cara klik tombol subscribe-nya dan bagikan cerita ini kepada keluarga, kerabat, rekan kerja, atau mungkin juga kepada sang mantan. Saya Tiar, pamit undur diri, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.